tampilkan salah satu file project ya. Apakah sudah muncul di layar masing-masing, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Ya, Ibu. oke. Nah, kemarin saya sediakan bentuknya ada dua file ya, ada Excel sama PDF. Jadi teman-teman, kalau misalnya lebih mudah untuk membuat file PDF, dicetak terus nanti tinggal ditulis sendiri, silahkan. Jadi nanti teman-teman saat mengumpulkan di file monitoring, teman-teman tinggal upload lagi dalam bentuk file PDF seperti ini ya. Jadi eh, berkasnya, monitoringnya ini teman-teman foto terus dijadikan satu file PDF. Ya, jadinya simple seperti ini. Oke. Nah, ini untuk yang file PDF. Terus yang kedua, nah, kalau teman-teman menggunakan file Excel, nah nanti seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini juga file Excel. Nah, berarti ini nanti yang teman-teman kumpulkan nanti seperti ini. Di-upload di form yang sudah saya berikan. Oke, kita mulai. Nah, nanti misal ya, saat review saya panggil salah satu peserta atas nama Fitria. Silahkan melakukan presentasi hasil proyek untuk pengembangan IP Group. Nah, berarti teman-teman sudah saatnya untuk memulai presentasi hasil monitoring proyeknya. Jangan lupa ya, boleh ini ya dicatat ya teman-teman. Jadi kalau presentasi itu harus ada openingnya dulu. Teman-teman ucapkan salam. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan dari Bu Rima kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Fitria Kusumaningrum. Sebutkan nama, perkenalkan diri ya. Untuk hari ini saya akan melakukan presentasi hasil proyek yang saya lakukan untuk program pengembangan IP Group. Saya dari toko Sido Kepu. Saya sudah bekerja selama 6 bulan di toko tersebut. Berikut untuk monitoring proyek saya. Untuk proyeknya ada PSM. Untuk yang pertama, di sini untuk PSM saya mengejar pada week ketiga. Jadi setelah opening, teman-teman nanti bisa langsung masuk kepada presentasi hasil proyeknya. Ceritakan yang ada di situ. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, ada monitoring PSM. Untuk di week ketiga, saya mengejar item daya, di mana target tokonya sebesar 42 dan target kasirnya sebesar 14. Dari tanggal 15 sampai 20, secara aktual, saya mendapatkan aktual penjualan sebanyak 20 piece, sehingga untuk pencapaian saya dalam satu minggu, saya mendapatkan 140% dari target. Untuk PSM di week ketiga ini, saya hanya kejar achieve-nya saja. Maka di bagian total sini, saya menampilkan pada target kasirnya, yaitu sebanyak 14. Lanjut, di week ketiga, saya juga mengejar item yang lain, jadi tidak hanya satu, saya kejar item Pepsodent juga. Untuk target tokonya sendiri ada 106 piece, untuk target kasirnya 34. Saya kejar achieve-nya saja untuk target kasir, dan aktual penjualan saya mendapatkan 40. Sehingga pencapaian total saya selama satu minggu adalah 170%. Kemudian untuk di week 4, saya mengejar item Gentle Gen, di mana target tokonya 98, target kasirnya 32, dan aktual penjualan saya mendapatkan 102. Selama masa project, berikut adalah action plan yang saya lakukan. Saya mencari tahu target toko atau target kasirnya terlebih dahulu. Kemudian saya memastikan stok barang promo tersedia di toko, apakah jumlahnya sesuai dengan yang menjadi target saya atau tidak. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, melakukan penawaran item promo sebanyak-banyaknya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang saya lakukan supaya saya bisa achieve target
untuk setiap PSM yang saya kejar. Kemudian untuk proyek selanjutnya, di sini saya kejar untuk serba gratis. Nah, untuk serba gratis dalam bulan Juni, kemarin 1 bulan saya mendapatkan total target adalah 400. Kemudian untuk target saya mendapatkan aktualnya 488 piece untuk serba gratis. Sehingga pencapaian saya untuk serba gratis adalah 120%. Kemudian yang sudah saya lakukan adalah saya mencari tahu target toko. Jadi saya selalu melihat target tokonya dulu, memastikan stoknya ada atau tidak, berapa jumlahnya. Yang ketiga, melakukan penjualan item promo sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan penawaran kepada setiap customer yang datang. Untuk selanjutnya, tadi saya sudah bekerja selama 6 bulan, Ibu, di toko. Nah, selama 6 bulan di toko tersebut, saya sudah bisa melakukan proses pagi, saya sudah bisa planogram, aktivitas smart display, kemudian meresip barang BKL, kebersihan toko, full display, dan juga klerek. Yang berikut adalah kesimpulan dari hasil proyek yang sudah saya kerjakan. Untuk PSM tadi, kalau yang mau dilihat hanya aktualnya 80% ya. Harganya 50%, aktual 80%. Tidak on target 100%. Tapi ini sudah bagus untuk 80%-nya. Kemudian PWP 80%, saya yang masuk ke PM adalah 60, Binspot 40%, dan serba gratis 90%. Nah, masing-masing dari target yang diberikan, saya hanya mendapat peringkat ya, atau juara di PSM, dan juga eh, satu orang, sorry, untuk PSM, ini sudah mencapai target, karena sudah 100%. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari saya, Ibu Rima dan teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi nanti akan langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Rima. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa melakukan presentasi. Jadi urut ya dari PSM-nya, dari activity-nya apa, kemudian teman-teman sampaikan sampai dengan hasilnya. Oke, untuk alur proses reviewnya apa yang harus dipresentasikan? Sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Bisa, Ibu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja. Oke, tidak ada, pas ya. Baik, boleh dong kasih jempolnya kalau sudah paham ya. Oke, nah selanjutnya berarti teman-teman akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk proses review, jadi teman-teman presentasi itu maksimal 10 menit ya. Maksimal 10 menit. Jadi kalau sudah, nanti silahkan ditutup presentasinya. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya, Fitria. Karena ini tadi punya atas nama Fitria. Oke, Fitria. Hmm, Coba kita lihat pada file Fitria. Tadi saya ada yang janggal. Nah, di week 4 ini untuk item Gentle Gen, Fitria. Ini kenapa pencapaiannya belum dihitung bagian total? Coba itu dihitung dulu. Dapat berapa pencapaian dalam 1 minggu? Nah, kalau dari teman-teman yang sedang join Google Meet, ada yang tahu berapa itu total pencapaiannya, teman-teman? Yang bagian total? Oke, boleh dihitung dulu.
Dapat berapa? Rumus pencapaian. Semoga ingat semua ya. 104%. Dapat dari mana 104% hitungnya? ya, Bu. Itu Aktualnya 102 dibagi dibagi 98 dikali 100. Aktual 102 dibagi Aktual dibagi target mm-mm. kali 100. Oke, berarti 102 dibagi 98. Oke. 104,01%. Oke, good job ya, teman-teman. Nah, itu cara ngitung pencapaian totalnya. Oke, ya berarti sudah terjawab ya ini dari Fitri. Ini totalnya 104%. Berarti tercapai atau enggak tuh untuk targetnya Gentle Gen? Kalau pencapaiannya 104% tercapai nggak? Iya, Tercapai, Bu. tercapai. Tercapai, Bu. Jadi nanti selain saya, jadi gini ya, apa yang sudah teman-teman buat di sini, itu nanti kita selain teman-teman presentasi, kita itu akan minta penjelasan. Kamu kok bisa hitung itu 100%, 75%, itu dapatnya dari mana sih cara ngitungnya? Nah, jadi kami tugasnya adalah menggali pemahaman dari teman-teman tentang proyek yang dilakukan dan apa yang kemarin sudah diajarkan. Oke, itu totalnya 104% ya. Nah, sekarang kita ke target per hari. Coba dilihat di situ Fitri, targetnya itu kan 98. Nah, kenapa itu per hari targetnya harus beda-beda? Ada satu hari 10, ada satu hari 15, satu lagi 20. Ya, cara breakdown targetnya kemarin seperti apa Fitri? Nah, nanti yang namanya Fitri ini akan menjawab. Nah, kalau kemarin teman-teman diajarkan breakdown target itu caranya gimana teman-teman? Biar ketahuan target per harinya jadi berapa kita ngitungnya. Ah, nggak ada yang tahu. Rumus, kok rumus cara ngitung target per hari gimana teman-teman? Biar kita bisa nentuin nih target per harinya. Target dibagi hari kerja. Iya, target dibagi hari kerja. Kalau teman-teman melihat, ini si Fitri targetnya masang target toko atau target kasir? Target toko, Bu. Target toko. Dia off-nya 1 hari, berarti masuknya 6 hari. Nah, coba Iya. teman-teman, 98 dibagi 6 hasilnya berapa? Berarti target per harinya. 16,33. Ya, 16,33. Jadi, koreksi buat Fitri bahwa nanti untuk penentuan target per hari itu harus breakdown dari target asalnya. Oh, target asalnya 98. Saya kerjanya target toko ya. Berarti dibagi dengan hari kerja. Sehingga teman-teman nanti akan tahu di sebelah kanan. Kalau saya aktualnya jual 10, per harinya ternyata targetnya 16 itu berarti on target atau enggak? Nah, jawabannya adalah tidak. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Boleh emot jempolnya kalau sudah jelas. Jadi kalau review ini tidak terlalu berat ya teman-teman. Karena teman-teman sudah melakukan monitoring project. Oke, jelas? Ya, lanjut. Nah, di sini ada peringkat umum, cabang, dan nasional. Kalau misalnya teman-teman sempat melihat berapa peringkatnya bisa dicantumkan di situ. Nah, kita lanjut ke proses reviewnya. Memastikan target toko atau kasir. Kemudian yang saya lakukan adalah memastikan stok barang promo tersedia di toko. Kemudian yang terakhir melakukan peminjaman fotokopi atau
Aduh, nggak jelas ini tulisnya. Ya, sebanyak-banyaknya. Nah, yang diisi di sini itu harus adalah action plan-nya. Jadi kamu kemarin udah lakuin apa aja untuk PSM-nya? Halo, teman-teman. Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Masih. Bu. Nah, Ibu. oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tadi sudah masuk sesi tanya jawab, tapi saya baru bahas ini ya, baru bahas tabelnya aja ya. Oke, jadi nanti teman-teman, kalau dari template-nya kemarin kan empat item ya. Nah, ternyata di sini secara aktual teman-teman kejar 3 yang nggak masalah. Yang penting, terus setelah proses presentasi nanti bisa melakukan, setelah proses monitoring project teman-teman bisa melakukan presentasinya. Baik, selanjutnya di sini ada serba gratis ya dari Fitri. Nah, Fitri boleh dijelaskan? Nah, kenapa ini kamu targetnya 16 semua? Kalau dari teman-teman gimana nih target PWP-nya semuanya sama 16? Sorry, target serba gratis. Nah, ini menentukan targetnya caranya seperti apa? Ada jawaban dari teman-teman? Semuanya 16 dari tanggal 1 sampai 30 saja. Oke, nggak ada. Oh, yang lain? Kan project-nya sudah dikumpulkan? Belum, Bu. Belum. Dari mana caranya ini? Dari melihat target di IKT online biasanya, ya. Nanti tergantung teman-teman tuh isian di sininya bagaimana. Itu yang akan dijalankan. Kenapa aktual penjualannya bisa 20, bisa signifikan misalnya. Padahal kalau di kalender itu kan hari Minggu, jarang sudah ke toko. Iya Bu, karena di toko saya meskipun hari Minggu tetap ramai. Jadi untuk aktual penjualannya bisa tetap ramai juga. Nah itu berarti teman-teman bisa menguasai apa yang sudah teman-teman buat. Nah kemudian hitung pencapaiannya, nanti serba gratis PWP, itu langsung bagian bawah yang di total aja ya, nggak perlu satu persatu dibacakan. Jadi di sini untuk absensi. Jadi di sini untuk PWP dan serba gratis, nanti teman-teman sampaikan di bagian total yang di bawahnya aja. Jadi untuk totalnya ada 500 dan secara Aktualnya aktual mendapatkan 488 sehingga pencapaian PWP serba gratisnya menjadi 120%. Jadi cukup bagian totalnya aja ya, nggak perlu per hari, per tanggal, waktu presentasi karena itu waktunya akan lama. Selama melaksanakan penawaran PWP, saya juga melakukan mencari tahu target. Jadi kalau target PWP-nya 400, tapi di toko itemnya itu closing ya, itu tetap terlalu banyak gitu barangnya. Ya berarti nanti oke, berarti nanti sebentar ya teman-teman. Kalau kemarin sih ada yang ditinggalin Pak Wahyudi, belum balik kayaknya. Oke, kita lanjutkan sampai di mana tadi teman-teman? Mohon maaf. Ya, sampai mana tadi teman-teman? Dari total sini atau masuk ke action plan? Action plan. Action Action plan. plan. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk action plan-nya teman-teman nanti bisa ya ditambahkan. Kalau misalnya ini tidak tercapai, berarti teman-teman di sini masukinnya kendalanya. Kenapa PWP-nya tidak tercapai? Kalau di sini tercapai, berarti teman-teman menjelaskan kemarin yang sudah dilakukan itu apa saja. Oke, untuk Mbak Fitri, di sini mencari tahu target toko. Boleh dijelaskan, kamu tahu target tokonya penjualannya harus 404 piece. Itu dari mana, Mbak Fitri? Nah, teman-teman kalau mau lihat target serba gratis dari mana? di IKT online, Bu.
Di IKT online, Bu. online. IKT. Oke, terus di sini bisa jelasin kenapa targetnya 16, kenapa targetnya 10, tiba-tiba jadi beda sendiri. Nah, itu nanti teman-teman yang penting menguasai apa yang dibuat. Jadi maksud saya, nggak apa-apa kalau misalnya selama membuat file projectnya itu teman-teman didampingi acros atau bahkan cosnya dibantu buatin is okay ya, biar lebih bagus dan rapi. Tapi tugas teman-teman adalah mempelajari kembali file projectnya. Kira-kira nih asal angkanya dari mana sih? Kenapa bisa seperti itu? Jadi kesimpulannya apa sebenarnya buat project saya? Itu yang harus teman-teman lakukan nanti ya, supaya hasilnya tidak terlalu kaku ya, untuk melakukan presentasi. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini adalah connectivity. Saya sudah 6 bulan di toko, saya baru bisa proses pagi, saya sudah bisa planogram, max list, receipt, kebersihan, full display sama kelereng. Nah, oke, Fitria baru 6 bulan di toko. Oke, ini untuk aktivitas yang sudah bisa saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Tadi sudah di kesimpulan. Aktualnya, saya hanya menang 2 kali. Tuh, achieve-nya 2 kali, menangnya 1 kali. Kemudian serba gratis, pencapaiannya mencapai 19% dari target project. Cukup sekian. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Ya, nggak ada pertanyaan, jelas ya. Ada Ibu, ada Ibu. Kasih emot jempolnya deh kalau udah. Ada Ibu, ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya, Bu? Yes. Oh ya, silahkan. Atas nama siapa? Atas nama Gabriel Ibu. Oke, silahkan. Mohon maaf Ibu, belum mengerti di ininya kesimpulan. Kesimpulannya mana? Yang ini, yang saya tampilkan ini. Ya Ibu, ya Bu. Oke, yang lain ada lagi. Saya tampung dulu ya. Oke, belum ngertinya yang bagian mana? Di bagian ini ya Bu, dari kalau aktualnya dapatnya dari mana? Terus 50% yang target projectnya dapatnya dari mana? Ibu? Oke, 50% target project dapat dari mana? Kalau target project itu memang dari saya ya yang kasih. Jadi dari trainernya yang kasih untuk target project PWP, Pinspot serba gratis itu pencapaiannya harus minimal 50%. Nah, jadi emang teman-teman dikasih segitu. Dari mana dapat? Ya dari trainernya. Gitu ya. Kalau dari toko, teman-teman disuruh target berapa, disuruh jual. Nah, itu berarti targetnya dikasih dari pejabat tokonya. Asalnya dari IKT online-nya. Biasanya seperti itu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Bu, saya ada Oke. pertanyaan. Oke, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Lukman, NIK 25030869. Kan kemarin sebelumnya Ibu penjelasannya yang PWP, Binspot serba gratis itu kalau yang di laporan project kita milih salah satu aja Bu ya. Mm-mm. Nah, terus kalau yang di kesimpulannya berarti nanti Bu yang kita isi salah satu aja atau tiga-tiganya kita isi semua? Tetap salah satu aja. Tetap salah satu. Jadi Berarti tetap salah satu adanya yang salah kita pilih satu, Bu ya. isinya salah satu aja. Oke? Sama ini Bu, kan Hmm. misalkan buat PPS kan 4 minggu tuh Bu ya. Nah, Mm-mm. semisal kita di minggu pertama jarang buka kasiran gitu kan ya. Berarti kan nggak ada yang ngecip ataupun ada yang nggak yang menang. Tapi di misalnya kayak di minggu kedua atau minggu ketiga tuh misalnya achieve-nya 2,
Itu boleh nggak Bu? Misalnya yang di minggu kan ada 4 kolom tuh. Kolom pertama, kolom kedua diisi yang tetap sama minggu kedua, tapi beda produk gitu Bu. Oh gitu. Boleh. Seperti contohnya ini minggu ketiga beda produk. Ada 2, tapi beda produk. Jadi beda produk tuh jangan dijadiin satu ya. Jadi misalnya nanti kamu tulisnya Daya dan Pepsodent, jangan gitu. Terus targetnya di jumlah berdua. Enggak, tapi tabelnya sendiri-sendiri ya. Baik Bu, berarti nggak harus tiap minggunya yang diisi di dalam proyekannya yang 4 kolom itu Bu ya. Harus nyesuaikan aja ya. Ya, betul. Baik, Nah, yang terima penting kasih kalau Bu. dari target kami itu 2 achieve 1 menang. Yang lain ada teman-teman? Buat macam kita tabel ini. Oke, Rina, kalau sorry, ada, saya lanjut ya. Oke, tadi Fitri sudah 6 bulan bekerja di Vovo. Boleh dong Fitri dijelaskan ya yang kemarin kita sudah pelajari dalam training online. Semoga masih ingat deh. Oke, boleh dijelasin perbedaannya net sales sama sales per day, Fitri? Nah, teman-teman yang ada boleh kasih jawaban apa bedanya net sales dan juga sales per day? Ya, gak ada suaranya. Kita mau ditunjuk aja. Oke, perbedaan net sales sama sales per day itu apa sih teman-teman yang nanti naik di tempat harusnya sudah tahu. Atas nama Angelina Baliain. Iya, Ibu. Ya, silakan dijawab pertanyaannya Angelina. Net sales adalah total penjualan selama satu bulan. Kalau sales per day adalah total penjualan selama 1 hari. Oke, dari pengertiannya sudah betul ya. Bedanya net sales dan juga SPD. Nah, ketika nanti Angelina naik ke grade 4, apa yang akan Angelina lakukan nih selain yang sudah disebutkan di sini supaya Angelina nanti punya kontribusi yang lebih untuk mencapai target net sales di tokonya. Lebih memperbanyak tawaran selama kasir, penawaran PSM, PWP dan serba gratis. Oke. Cara kamu memaksimalkan penawaran itu nanti gimana? Kamu boleh kasih saya gambaran. Sebelumnya saya penawarannya cuma seperti ini. Nanti next saya akan begini. Nah, kamu boleh kasih gambaran seperti itu. Gimana kira-kira Angelina? Sebelumnya sabar Ibu. Mana? Atau yang lain? Ada yang mau kasih jawaban? Saya mencoba untuk menjawab, Ibu. Ya, coba Maria. Kalau dari saya pribadi, cara saya untuk memaksimalkan penjualan itu biasanya saya mendisplay item-item yang ingin saya kejar, seperti contohnya di week kedua itu kan saya targetkan ekonomi liquid. Jadi saya mendisplay semua ekonomi liquid itu di depan kasiran supaya mempermudah saya saat menawarkan item-item tersebut. Itu sih, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti kalau dari Maria, lebih ke sisi persiapannya dimatengin ya, biar nanti kita tinggal melakukan penawaran aja.
Oke, jadi harapannya teman-teman, ketika teman-teman nanti sudah naik ke grade 4, itu punya kontribusi lebih ya kepada tokonya, biar tokonya nyampe target, terutama untuk IKT ya. Dari sisi net sales, teman-teman bisa bantu dari penawaran SM, PWP serba gratisnya. PPS-nya harus jalan, harus on target ya, supaya nanti net sales-nya bisa dikejar jumlahnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal IKT nih ya, teman-teman. Untuk teman-teman luar pulau kan pasti kita siapkan nanti untuk jadi pejabat toko ya. Boleh di-spill sedikit yang bisa dijelaskan dari teman-teman. Apa sih itu IKT, teman-teman? Penjelasannya aja. Sama indikatornya ada 3. Yang harus dicapai apa aja. Ada yang mau kasih jawaban? Yang berpura-pura jadi Fitri pada pagi hari ini? Oke, saya tunjuk aja. Ada Sarah Bunga. Oke, selamat pagi Sarah. Wah, Sarahnya Pagi, Bu. belum muncul. Oh, sudah. Oke. Coba Sarah, nanti kalau udah naik ke grade 4 kan bisa bantu ini ya kontribusi untuk perform toko masalah IKT-nya biar nyampe. Boleh dong dijelasin IKT itu apa, terus indikatornya apa aja? Eh, kalau untuk IKT sih lebih kebanyakan ke penawaran PPS, Ibu. Enggak, jelasin dulu IKT itu program apa? IKT Apa itu adalah IKT? program IKT adalah program pendapatan bonus dalam satu periode. Oke, supaya tokonya bisa menang IKT, nah harus nyampe target apa aja kan ada 3 tuh kemarin. 1 net sales, 2 lagi apa? Eh, Net sales, gross margin dengan PPS, Ibu. Nah, Gross net profit margin ya, PPS. net profit, bukan PPS. PPS masuk net sales ya. Oh iya, Ibu. Oke, oke. Jadi teman-teman ya dipelajari lagi yang kemarin sudah kita ajarkan. Terima kasih Sarah Bunga ya pengertian apa Sama, itu Ibu. net sales, SPD, APC, STD, terus kemarin itu indikator IKT ada apa aja ya, gross margin, net profit, net sales. Nah, jadi kami akan gali pemahaman teman-teman yang seputar itu, karena itu hubungannya sama perform toko. Nah, selanjutnya untuk Fitri udah bisa proses pagi, Maxdis, dan juga Klerek. Oh, ini ada resip. Sebenarnya kamu paham nggak? Resip itu proses apa sih dan kenapa kalau toko itu sudah nerima barang dari warehouse, dari supplier, itu harus diresip di komputer servernya. Ada yang mau jawab teman-teman? Oke, coba ya. Galuh Tripuspita. Pagi Galuh. Ya, Galuhnya belum gabung. Oke. Ada Jimmy. Pagi Jimmy. Jimmy-nya Pagi, Bu. oke, pagi. Coba Jimmy, boleh dijelaskan ya. Kenapa sih setelah kita terima barang, baik dari warehouse atau supplier, kita tuh harus melakukan resip di komputer server? Nah, itu tujuannya untuk apa? Biar dia punya stok dihitung di toko, Ibu. Biar stok Dihitung di toko, Ibu, masuk hitungan toko, Ibu. masuk hitungan toko. Maksudnya gimana? Ya, dia punya stok Saya masuk di contoh toko, aja. Ibu. Ya, Ibu. Ah, ah. Jelaskan pakai contoh boleh? Maksudnya hitungan toko tuh gimana? Kayak misalnya kan kayak selain begitu, misalnya dia punya stok awal kan ada 12 begitu, Ibu. Dan misalnya dari BKL masuknya 12 lagi. Jadi kotong harus resip supaya dia punya stok jadi 24. Oke, biar masuk ke Dia punya stok jadi data 24. toko gitu ya, Iya, sama Ibu. fisiknya sama gitu kan? Oke, emang kalau beda itu dampaknya apa buat tokonya aja? Barang jadi minus, Ibu. Barangnya jadi minus. Iya, minus. Terus habis itu kenapa?
minus dari tanggungan toko, Ibu. Oke, arahnya ke NSB ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih Jimmy jawabannya. Iya, Ibu. Jadi Sama-sama, Ibu. melakukan resip itu biar stoknya sama antara fisik sama data Ibu, karena nanti akan berdampak ke toko kita, barangnya minus, terus dampaknya ke personil toko sendiri. Jadi di bagian dari activity, di sini nanti harapannya adalah teman-teman bisa menjelaskan aktivitas yang dilakukan itu tujuannya untuk apa, ya tujuannya untuk apa, manfaatnya buat tokonya apa, kalau tidak dilakukan itu kenapa. Jadi pemahaman aja sebenarnya. Tidak harus menjelaskan sesuai definisi yang ada di Alpha Learning misalnya. Yang penting teman-teman bisa jelasin dan paham. Ya, jadi nanti poinnya untuk activity itu ya teman-teman yang akan disampaikan. Terus di sini ini udah kesimpulan. Nah, coba saya balik lagi ke Jimmy. Boleh deh Jimmy ya. Oke, ada ya Jimmy ya. Masih, Ibu. Ya. Oke, Jimmy. Ini dari monitoring serba gratisnya. Ini kan ada sebelah kanan itu kan ada 120%, 210%, ada 106%. Nah, ini sebenarnya kamu ngitung apa sih, Jim? Ya, Ibu. Gimana, Ibu? Bisa ulang kok, Ibu? Nah, ini kan di sebelah kanan nih. Ini kan ada target, ada aktual, ada persentase. Ya, Ibu. Sebenarnya persentase ini kamu nih ngitung apa untuk serba gratisnya? Persentase ini apa sebenarnya? Bisa jelaskan, Jimmy? Kalau yang sebelah sini kan targetnya. Ini aktual penjualannya. Nah, sebelah kanan ini persentase ini apanya nih? Yang teman-teman buat monitoringnya nih. Yang lain, kalau Jimmy-nya belum bisa jawab. Ini itu adalah tabel ACV-nya, Bu. Apa itu ACV? Pencapaiannya, Ibu. Achievement. Ya, apa maksudnya achievement? Mencapai target, Ibu. Udah capai target pencapaian. Jadi, misal nih, teman-teman lihat ada tanggal 1 sampai tanggal 10, gitu ya. Di situ ada pencapaian 120%, 210. Nah, itu artinya berarti di tanggal 1 kita tuh udah nyampe target atau belum? Udah nyampe target atau belum? Kalau pencapaiannya 120%, 210%, Sudah. sudah. Iya, Sudah, sudah. Bu. Sudah. Oke. Sudah, Nah, Ibu. sebenarnya fungsinya, oke betul ya, udah. Nah, fungsinya kita bikin monitoring seperti ini tuh apa sih? Apa fungsinya Jimmy kita bikin monitoring seperti ini? Ada target aktual pencapaian. Fungsinya buat apa? Supaya kita tahu ya, apakah hari ini kinerja kita sudah sesuai target atau belum? Udah on target atau belum? Oh, target per hari 16, saya jual 20, pencapaian 120%, saya on target. Terus di tanggal 10, pencapaian 93%, wah nggak on target nih, kurang. Berarti besok harus jualannya lebih. Nah, makanya di tanggal 11, ini aktualnya dilebihin jadi 18, sehingga pencapaiannya 110%. Itu fungsinya kita bikin monitoring, baik itu PSF, ya, ataupun PWP serba gratis, supaya kita tahu ya bahwa setiap harinya itu ada target yang harus dikejar dan apakah itu sudah tercapai atau belum. Kalau kita tidak selalu monitoring, nah kita nggak tahu sudah berapa jumlahnya, kurang berapa. Nanti takutnya sampai akhir bulan ya itu tiba-tiba kurang banyak, sehingga nanti bisa jadi tidak on target. Itu fungsi dari teman-teman membuat monitoring. Nah, nanti saat naik ke grade 4, harapannya teman-teman saat bekerja itu lebih orientasinya ke hasil kerja ya.
hasil kerja. Jadi harus tahu targetnya. Oh, target saya hari ini 10. Berarti saya harus jual 10. Nah, jual 10. Berarti hasil kerja saya 100%. Kalau mungkin sebelumnya ya, hari ini kamu ngasir, nanti tawarin ya PSM-nya, PWP-nya. Oke, Pak. Cuman oke, Pak. Pokoknya ditawarin, konsumennya nggak mau, ya udah gitu. Kalau teman-teman nanti udah tahu target, teman-teman tawarin konsumen, konsumennya nggak mau. Nah, pasti tuh semangatnya beda. Karena ada target yang harus dikejar. Itu ya fungsinya monitoring. Oke, kalau dari saya seputar review itu cukup ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman kru ya ada PSM, PWP, daily activity tadi lebih ke pemahaman aktivitasnya ya. Aktivitasnya itu ngapain sih ya? Tujuannya buat apa? Alurnya gimana? Kalau nggak dilakukan tokonya kenapa? Nah, lebih ke seperti itu dan kepada penilaian teman-teman. Oh, kalau 6 bulan baru bisa aktivitas ini lumayan. Kalau udah setahun, tapi kok cuman 5 aktivitas ya, berarti dia di toko tidak begitu aktif. Jadi nanti teman-teman udah bisa apa aja, itu tulis aja di sini. Ya, tulis aja di sini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau dari saya cukup ya, ini yang saya bahas. Pas, Bu. Nggak ada, mumpung belum review final nih. Nah, Ini izin bertanya Ibu. ya, silakan. Ini maaf sebelumnya Ibu, saya kan sudah upload nih yang monitoring proyeknya, tetapi dari yang tadi dijelaskan Ibu di bagian kesimpulan proyeknya Ibu kan upload ini filenya sudah saya upload tuh Ibu, tapi ternyata saya belum mengisinya semua Ibu. Kira-kira bagaimana Ibu? Maaf Ibu sebelumnya, soalnya kemarin saya tidak tahu Ibu. Bu, ternyata saya ada yang mau ditambahin lagi. Nggak apa-apa. Itu nanti teman-teman tambahin. Teman-teman upload ulang. Tapi nama filenya diganti ya. Judulnya, nama filenya teman-teman kasih revisi. Tuh. Bentar. Oh iya Ibu. Nah, ini. Nama filenya nanti boleh nama lengkap. Tapi depannya kasih revisi. Misalnya nih, namanya Project Wardi Umbuluju. Nah, nanti kalau direvisi, teman-teman kasih depannya revisi Project Wardi Umbuluju, gitu ya. Jadi waktu presentasi nanti saya bukain yang revisinya. Oke, Terima kasih Ibu. baik. Nah, ini orangnya kayaknya nggak ada ya. Wardi Umbuluju. Ini ada yang salah ya, teman-teman. Iya, orangnya belum datang. Siapa tahu nanti punya teman-teman seperti ini. Kan untuk proyeknya itu target per hari, menentukannya bagaimana? Menentukannya kan dari target toko atau target kasir. Teman-teman tinggal acuannya pengen achieve atau menang. Kalau Wardi ini kayaknya dia pengen achieve aja ya, targetnya 24. Cuman di sini dia salah tafsir. 24-nya jadi target per hari, harusnya nggak gitu. Harusnya 24 itu dibagi jumlah hari dia kerja. Jadi per hari dia ngejarnya 24 dibagi 6. Bukan 24 per hari. Nah, sehingga ini hitungannya otomatis ada yang salah ya. Jadi nanti teman-teman cek lagi. Nah, ini targetnya jadi 168 kebanyakan. Nah, jadi sebenarnya nih dia ngejar yang mana nih? Kalau dia kejar target toko, 168 ini pasti udah kurang. Jadi kalau dia kejarnya target kasir, harusnya 24 ini dibagi 6 hari. Jadi per hari paling jualnya cuma 4. Ya, bukan per harinya jual 24. Coba nanti mungkin dia datang sesi 2. Kalau teman-teman ada yang sudah mengumpulkan seperti ini, berarti ini keliru ya. Nah, ini nggak sama ya. Target tokonya 141, target kasirnya 48. Tapi kenapa di sininya 84 gitu? Dia kemarin breakdown targetnya caranya gimana? Nah, atau salah tafsir apa dia itu? Terus kita cek lagi PWP. Harinya 50. Nah, nanti teman-teman harus bisa jelasin. Saya PWP emang serba gratis, target 50 dapat dari mana? Aktual sama pencapaian, cara merekapnya bagaimana? Oke. Daily activity nggak ada masalah. Nah, ini teman-teman boleh ya, kalau kayak Wardi disebutkan banyak kayak gini boleh. Ya. Terus kesimpulan, oke, kesimpulannya. Jadi tadi masalahnya hanya di PSM-nya saja.
Ingat ya, cek targetnya ikut yang mana, target toko atau target pasien. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jadi ada contoh yang benar, ada contoh yang salah. Teman-teman jangan sampai ikut yang salah. Izin Oke, bertanya, nggak ada Bu. ya? Oh ya, silakan. Kemarin kan Ibu informasinya kalau yang target bin spot itu kita tulisnya rupiahnya, Bu ya. Betul. Ya, kalau misalnya yang kayak yang lagi promo, Bu, Senin, Rabu, Jumat berarti gimana? Disesuaikan sama harganya atau gimana ya? Iya, disesuaikan dengan harganya. Berarti kan tetap per hari sebenarnya salesmu targetnya kan misalnya 120.000 gitu. Nah, karena itu lagi promo, misalnya dari 15.000 jadi 10.000 gitu kan. Ya berarti kamu jualnya harus lebih banyak kan istilahnya gitu. Cuman dia harganya lagi promo gitu sih. Kalau rekapannya tetap by sales ya. Oke, ada lagi? Nggak ada. Fix ya. Berarti ini udah siap review final. Kalau projectnya ditunggu. Paling tidak berarti besok Senin ya. File projectnya sudah saya terima semua. Sehingga yang pelaksanaan review Selasa itu semuanya sudah mengupload file project. Jadi misalnya pun teman-teman ada yang belum upload, terus ternyata ada kendala. Bu, kalau kemarin itu saya ada yang belum rekap yang bulan Juni. Saya mau tambahin yang bulan Juli week 1 sampai week 7-nya. Sorry, tanggal 1 sampai tanggal 7-nya boleh apa enggak? Kalau dari saya boleh ya, daripada teman-teman isinya terlalu sedikit. Jadi mending ditambahin aja. Oke, daripada tidak buat sama sekali, silahkan kalau ada kendala dalam upload atau membuat file projectnya bisa info ke saya atau mau reschedule. Ya, jadi kita undangan reviewnya itu mulai dari tanggal 8 sampai 11. Ya, jadi kalau Bu saya tanggal 8 nggak bisa, saya mundur tanggal 9. Bu saya tanggal 10 nggak bisa, saya maju aja tanggal 8. Silahkan info. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Nggak ada Pas, ya? Bu. Pas. Oke dong, boleh kasih applause-nya untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Semangat ya, tinggal satu langkah lagi. Semoga semuanya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Ingat, selesaikan programnya ya teman-teman. Sayang banget kalau dikasih sanksi berupa SP2, cuman gara-gara tidak hadir review. Oke, berarti cukup dari saya, teman-teman, untuk pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya, semoga lulus, dan pastikan bisa hadir ya, file projectnya ditunggu. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Dadah. Terima Sampai kasih, Bu. jumpa. Terima Terima kasih. kasih. Terima Kasih Bu, shalom. kasih. Kasih, Bu. Oke, bubar. Belum absen, langsung ke tekniknya ya. Saya tunggu sampai Google Meet-nya ditutup. Beni. Woi, kenapa? Pesan bersuara BSP. Hah?